Abdul Ghaffar. Nama saya Disa Laliana Deci. Nama saya Kalista Salsabila. Nama saya Muhammad Rista. Baik, sejak kapan Bapak mulai usaha budidaya ikan konsumsi? Budidaya ikan konsumsi itu saya mulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Alasan memilih jenis ikan tersebut untuk dibudidayakan? Karena salah satunya mudah diberikan, kemudian resikonya tidak terlalu besar, dan dari sisi pemasaran cukup gampang. Bagaimana proses persiapan kolam atau media budidaya ikan? Persiapan kolam tentunya harus dipersiapkan betul. Salah satunya adalah bagaimana kolam ini dari mulai dikuras ya terlebih dahulu, kemudian kita tabur kapur supaya bakteri-bakteri jahat kayak bakteri E. coli itu bisa hilang, bisa mati oleh kapur atau bahan-bahan yang lainnya ya, seperti decis ya. Itu juga salah satu untuk membunuh kayak kan banyak ikan predator biasanya kayak ada belut kayak gitu ya, atau lindung. Itu ketika memang ikan dalam posisi kecil, maka itu akan jadi hama nanti untuk budidaya ikan nila. Dari mana bibit ikan diperoleh dan bagaimana ciri bibit yang baik? Saya biasanya memperoleh bibit ikan nila ini adalah bisa dari beli langsung ya di pasar Ciseeng atau dari pasar Parung, atau dengan rekanan yang biasa menyediakan bibit-bibit ikan nila. Dan kemudian cirinya tentunya adalah ikan-ikan yang tidak yang lincah ya, kemudian tekstur kulitnya juga yang bening, itu biasanya yang kita pilih. Kemudian kita juga melihat usia pertumbuhan ikan dari mulai telur sampai ke sebesar tangan kita atau sebesar jari lah ya, dengan cara kita mungkin nanti menanyakan langsung ke petaninya ataupun ke nyuplai bibit tersebut. Pakan apa yang digunakan dan seberapa sering pemberian pakan dilakukan? Pakan itu kita ada dua ya, ada memang pakan dari pabrikan ya seperti pelet ya, ataupun BR11 ya, kemudian merek Hipro, atau bisa juga dengan pakan-pakan alami ya, seperti limbah sayur, kemudian kayak di kita juga banyak lah kayak daun ubi ya, kalau itu kita cacah ya untuk menambah serat dari makanan tersebut. Bagaimana cara menjaga kualitas air agar ikan tetap sehat? Kualitas air tentunya kita harus rutin untuk mengganti air ya. Ketika memang air sudah terlihat keruh, kemudian air ikan sudah sering mengapung, berarti tandanya air tersebut sudah kita kuras. Yaitu maksimal 2 minggu sekali kita melakukan pengurasan air ya, agar memang menjaga kualitas air. Penyakit apa yang sering menyerang ikan dan bagaimana cara mengatasinya? Penyakit ikan itu biasanya adalah salah satu memang ya dari hama ya, kemudian juga jamur biasanya yang menempel di badan ikan akibat memang tadi kita lambat untuk mengganti air biasanya. Kendala apa yang paling sering dihadapi dalam budidaya ikan? Ya, kendalanya budidaya ikan itu satu bisa memang tadi dari situasi dan kondisi alam ya, seperti musim hujan. Ini juga sangat terpengaruh karena ketika memang terlalu sering hujan itu pH air akan berubah. Ini yang bisa menyebabkan air itu minim oksigen, sehingga mereka banyak yang di atas. Makanya salah satunya adalah kita mengurangi bit air ya, agar air itu mudah cepat terganti, atau kadar oksigen itu bisa sampai ke dasar air atau ke dasar kolam ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga ikan siap panen? Ketika memang pakan normal stabil itu 3 bulan sudah kita panen, tetapi memang
ya biasanya tergantung juga pesanan. Ketika memang yang dibutuhkan oleh pasar itu ikan dengan ukuran besar, biasanya kita lamakan usianya bisa sampai 4 bulan atau 5 bulan. Kemana hasil panen dijual? Biasanya bisa memang pengepul yang datang langsung, bisa memang kita jual langsung ke pasar ya, seperti pasar Parung Panjang, atau biasanya warung makan kita bisa supply gitu ya, karena termasuk memang kebutuhannya ikan nila itu ya sangat tinggi lah ya. Bahkan kadang-kadang kita juga keteteran ketika memang banyak orang yang atau pembeli banyak yang menginginkan ya, karena bisa saja di tempat-tempat yang lain mungkin stok terbatas. Apakah harga ikan stabil dan mengapa? Ikan nila termasuk ikan yang memang dari sisi harga stabil, bahkan cenderung bertahan ya. Kenapa? Karena tadi mungkin di sekitaran kita itu budidaya ikan nila termasuk masih jarang ya. Kita memang biasa untuk wilayah Parung Panjang itu disuplai dari Cirata ya, dari Jatiluhur begitu. Tapi kalau budidaya lokal nila termasuk jarang, karena memang wilayah kita itu termasuk dataran ya, artinya bukan surplus air ya. Itu memang harus betul-betul wilayah-wilayah yang memang dari sisi suplai air atau kebutuhan air itu tinggi. Alhamdulillah untuk harga ikan itu cukup stabil. Menurut Bapak, apakah usaha budidaya ikan konsumsi menguntungkan? Sangat menguntungkan sekali. Karena kenapa? Karena salah satunya adalah kebutuhan ikan itu termasuk tinggi ya dari sekian kebutuhan pokok. Makanya kita lebih memprioritaskan kepada ikan produksi ya. Ya, salah satunya adalah ikan nila. Kisaran modal awal dan keuntungan berapa? Modal awal yang memang yang biasa kita siapkan untuk budidaya ikan itu tergantung populasinya ya. Populasi sekitar 10.000 sampai 15.000 ekor itu biasanya antara 10 juta sampai 15 juta. Dan memang dari sisi keuntungan itu bisa 100 kali lipat ya kalau memang satu pasar sedang baik. Yang kedua memang kondisi ikan juga baik. Itu kalau dihitung rata-ratanya antara 10 sampai 15 jutaan lah keuntungan budidaya ikan nila ini. Saran Bapak bagi pelajar yang ingin mencoba usaha budidaya ikan itu apa? Ya, sarannya harus mau mencoba, karena ingat budidaya ikan itu kan salah satu dari wira swasta ya, yang memang patut dicobalah oleh pelajar. Karena satu, kalau mau mencoba ya gampang, karena ya kita banyak media-media yang bisa kita pakai, kayak tong ya, kemudian drum ataupun ember ya. Nah, itu bisa sebenarnya tumpang sari juga ya. Dengan misalnya kita di atasnya tanam sayur